Pemerintah telah menetapkan wilayah Jabodetabek kini kembali masuk ke status level 3 seiring melonjaknya kasus COVID-19 di wilayah tersebut. Berkaitan hal tersebut, Gubernur Banten, H. Wahidin Halim menggelar rapat koordinasi dengan Muspida Tangerang Raya, seiring meningkatnya status PPKM wilayah tersebut ke level 3. Sejumlah kebijakan diambil oleh Muspida Tangerang Raya untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19 yang saat ini mengalami lonjakan, di antaranya dengan membatasi aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Sekarang kita buat semacam hidup dan aturan variasi dari sekarang oleh seorang yang 21 ditekan pula anak-anak yang masuk ke malu. Saya dari UMP itu sama aja, sama. Baik, lagi. Bandara ini jadi kewenangan BNPB, pusat Satgas itu. Jadi kita dengan Pak Kapolres bersama Bupati supaya Pak Kapolres bisa memberikan informasi. Nah, sekarang ada instruksi bahwa hotel-hotel tempat karantina dibuatkan kebersihan. Ini dia Pak Kapolresnya, silakan deh. Satu lagi Pak, kegiatan di luar ruangan dan di dalam ruangan gimana pengawasan dan apa ada kapasitas tertentu kah atau gimana? Ya di dalam ruangan yang indoor seperti acara-acara bolehkah pernikahan atau apa, atau di luar ruangan atau seperti bermain futsal atau apa gitu? Ya, sebenarnya dari kita masuk ke level 3 ini ya ada setelah itu kita melakukan hitungan pengawasan prokes, termasuk yang menjadi pembicaraan kita dibatasi dalam artian jumlahnya, tapi kita masih pertimbangkan untuk ritualitasnya, ya. Seperti misalnya kegiatan sholat Jumat, ini tentunya kita perlu kajian lebih dalam, ya. Tapi yang bersifat kegiatan pernikahan, terus ada acara-acara hari-hari Maulid atau Idul tentunya menjadi kesepakatan kita tadi. Dan tentunya nanti kepala pihak polisian juga akan tegas lagi. Pernikahan dilarang atau gimana Pak? Ada kapasitas? Dibatasi 5%. Saya pertanyaan dilarang enggak sih, kayaknya kita nggak pernah melarang orang menikah. Tempatnya terbatas, kalau ada jarak pakai prokes, jumlahnya, ya kan? Jumlahnya. Ini saya kira udah umum juga baik juga dari dulu. Penanganan fokusnya penanganan Omikron di Tangerang Raya. Pencegahan udah, antisipasinya Pak, antisipasi kayak rumah sakit gitu Pak. Antisipasi kita tadi bicara tentang kesiapan kita, vaksinasi, terus juga kesiapan rumah sakit, dokter, obat-obatan, oksigen tadi kita sepakat kita sudah siap. Tapi jangan kasih tahu Omikronnya, siap jalan dan siap, termasuk akan terjadi puncak atau ledakan bagaimana yang disinyalir oleh para pakar dan pihak lain. Kita sudah siap karena sebenarnya infrastruktur itu sudah ada yang memang kita siapkan pada waktu terjadi COVID. Nah ini kita sejauh mana bisa memprediksi kemungkinan, tapi dari semua pemain itu kita sudah siapkan berbagai infrastruktur.
fasilitas dan sebagainya. Termasuk ketersediaan tempat isolasi atau isolasi. Ya tadi memang ada diskusi juga soal isoter ya. Itu memang terbatas, bahkan ada kapan bilang rumah singgah belum ditata, belum siap tempat tidur. Kan sekarang dari sini kita kata masih dinyangkut bukan ditata, siapkan tempat tidurnya, ya kan? Pak, bandara Pak, kaitan bandara Pak, gimana Pak pengawasannya Pak? Udah ketat kah atau bagaimana Pak? Tanggapan Pak Gubernur sendiri? Bandara BNI, kewenangan BNPB, pusat tuh satgas juga. Tadi kita ke Pak Kapolres sama Bupati supaya Pak Kapolres juga bisa memberikan informasi. Ya, sekarang ada instruksi bahwa hotel-hotel tempat karantina diberikan kebersihan. Nah, ini Pak Kapolresnya, sama saya Kapolres. Ada Pak Kapolres. Kayak kegiatan di luar ruangan dan di dalam ruangan gimana pengawasan dan ada kapasitas tertentu kah atau gimana? Ya di dalam ruangan yang indoor seperti acara-acara bolehkah pernikahan atau apa, atau di luar ruangan atau seperti bermain futsal atau apa gitu? Ya sebenarnya dari kita masuk ke level 3 ini ya ada strategi sekali itu kita perlakukan buat pengawasan prokes, termasuk yang menjadi kebicaraan kita soal kegiatan keagamaan sekarang, ya kan? Tinggi, Islam Mi'raj, seperti puasa dan sebagainya. Tapi jelasnya akan saya sampaikan nanti ketika grup ini sudah ditata jelasnya. Tapi paling tidak apa yang akan tanda tangan itu mengakomodir termasuk pertanyaan barusan. Ya. Kalau kegiatan keagamaan ada yang dibatasi nggak? Apa? Kegiatan keagamaan dibatasi nggak? Ya, dibatasi dalam artian jumlahnya, tapi kita masih pertimbangkan untuk ritualitasnya, ya. Seperti misalnya kegiatan sholat Jumat, ini tentunya kita perlu kajian lebih dalam, ya. Tapi yang bersifat kegiatan pernikahan, terus ada acara-acara hari-hari Maulid atau Isra tentunya menjadi kesepakatan kita tadi. Dan tentunya tadi oleh pihak kepolisian juga akan tegas lagi. Pernikahan dilarang atau gimana? dibatasi 25%. Berarti fokusnya untuk Tangerang Raya penanganan Omikron? Enggak sih, kayaknya kita nggak pernah larang Tangerang Raya. Cuma mungkin tempatnya terbatas, kalau ada jarak, pakai prokes, jumlahnya, ya kan? Jumlahnya. Itu saya kira udah umumnya baik juga dari dulu. Penegasan Pak Gubernur, penanganan Omikron Tangerang Raya berarti seperti apa? Penanganan Fokus penanganan Omikron di Tangerang Raya. Dari mobilitas masyarakatnya. Pencegahan udah, perawatan udah, antisipasi kita tadi bicara tentang kesiapan kita, vaksinasi, terus juga kesiapan rumah sakit, dokter, obat-obatan, oksigen tadi kita sepakat sudah siap. Tapi jangan kasih tahu Omikronnya, nanti dia siap dan siap, termasuk akan terjadi puncak atau ledakan bagaimana disinyalir oleh para pakar dan pihak lain. Kita sudah siap karena infrastruktur itu sudah ada, memang kita siapkan pada waktu kita menghadapi COVID. Nah ini kita sejauh mana bisa memprediksi kemungkinan, tapi dari semua pemain itu kita sudah siapkan berbagai infrastruktur, fasilitas dan sebagainya. Ya mungkin hari Sabtunya dibatasi, nggak jam 9, tapi kita majuin jam 7. Hari Minggunya mungkin sampai jam 8, hari lainnya tetap jam 9. Kita pantau lah, karena memang kan kita udah masuk level 3 ya. Nah mudah-mudahan bisa disikapi
semua pihak, masyarakat, pedagang, semua yang ada di Kota Tangerang supaya kita bisa melewati pandemi. Pak, ini kan pakai waktu ya Pak, ada waktunya. Ya. Ada war-waran nggak Pak pada jam-jam? Ada. Tadi bahkan kita minta juga mereka bikin edaran. Dari Indak bikin edaran, dari TNG bikin edaran. Karena kan instruksinya baru kita terima kemarin sore nih. Ya, hari ini mudah-mudahan kita bisa distribusikan. Antisipasi terbaru tadi Pak sama Pak Gubernur terkait penanganan Omikron. Jadi tadi arahannya ya kita diminta mempersiapkan semua antisipasi yang dibutuhkan dalam rangka lonjakan kasus pandemi sekarang gelombang ketiga ini. Jadi pemerintah kota kan sudah menyiapkan tempat tidur. Sekarang tempat tidur kapasitas bornya baru 43%. Terus yang isoter ini kita baru buka lagi SMP 30. Jadi baru 100 masih baru 111 ya? Enggak, yang isoter. Dari 100 terpakai baru 115, masih kosong 258 karena total kapasitasnya ada 373 ya. Terus juga tadi ke depan kita akan lebih intens bekerja sama dengan kepolisian dan TNI dalam rangka vaksinasi ke masyarakat begitu. Oh, untuk yang isoman sendiri ada logistik nggak Pak? Kenapa? Kayak, untuk yang isoman sendiri Isoman, ada insya Allah ada logistik? bantuan. Insya Allah ada bantuan. Ini lagi verifikasi. Untuk perjalanan kasus sendiri untuk penyebaran COVID-19 ini dari klaster mana? Ya banyak dari pekerjaan, banyak yang tinggal di Jakarta, kerja di Jakarta tinggal di Tangerang. Tapi sekarang juga udah lokal begitu. Jadi makanya tadi disepakati Tangerang Raya, PJJ semua pembelajaran semua melalui PJJ. Ya disepakati itu tadi arahannya seperti itu. Oke, SMP 30 udah dibuka Pak ya? Udah dibuka, udah Nah, dibuka. terkait pasar induk sendiri itu statusnya Yang ada statusnya milik siapa? Yang pasti bukan punya pemerintah Kota Tangerang. bukan punya Bukan pemerintah. punya pemerintah. Berarti punya swasta gitu. Iya. Terus situ ngeceknya gimana? Wartawan. Ya, ternyata saya konfirmasi Pak. Lah iya makanya. Berarti milik swasta ya Pak itu? Lah iyalah. Nanti perputaran ini nggak masuk ke daerah kan? Resi, Tangsel sudah mulai PJJ hari Senin kemarin. Ada yang menjadi prioritas nggak Pak untuk penanganan COVID di PPKM level 3 ini? Semua prioritas, saya pikir ya, tidak ada semua prioritas. Jadi baik Delta maupun Omicron memang sekarang didominasi oleh Delta, varian Delta dari hampir 12.000 total kasus sampai dengan hari ini sejak Januari itu didominasi oleh Delta. Omicron itu di Tangsel tercatat 23, tetapi yang sembuh kurang lebih 19 sudah sembuh. Seperti itu. Kenapa baru sedikit? Karena penelitian laboratoriumnya itu lebih lama daripada Delta. Kan banyak yang isoman tuh Pak ya, itu ada bantuan nggak